dalam asas-asas hukum perdata internasional, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu asas-asas hukum perdata internasional dalam keluarga. Yang kedua, asas-asas hukum benda dalam hukum perdata internasional. Yang ketiga, asas-asas hukum perdata internasional dalam penentuan status badan hukum. Dan yang keempat, asas-asas hukum perdata internasional dalam perjanjian kontrak. Pertama adalah asas-asas hukum perdata internasional dalam keluarga. Di dalamnya terbagi menjadi 4, yaitu perkawinan. Yang kedua, hubungan orang tua dengan anak. Yang ketiga, yaitu adopsi. Dan yang keempat adalah perceraian dan akibat perceraian. Yang pertama, perkawinan. Di dalamnya juga terbagi menjadi 3, yaitu A. Hukum berasal dari negara atau tempat di mana perkawinan itu dilaksanakan. Yang kedua, yaitu hukum dari masing-masing warga negara. Dan yang ketiga, yaitu hukum dari masing-masing berdomisili. Yang kedua adalah hubungan orang tua dengan anak. Anak terbagi menjadi 2, anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak hasil dari perkawinan sah dari kedua orang tuanya. Sedangkan anak tidak sah terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anak yang lahir dari jalinan inses atau pernikahan saudara sedarah. Yang kedua yaitu anak yang lahir dari perzinaan. Yang ketiga yaitu anak lahir di luar nikah. Anak yang lahir dari jalinan inses dan anak yang lahir dari perzinaan itu tidak bisa disahkan. Sedangkan anak hasil di luar nikah itu dapat disahkan asal dipercayai oleh ayahnya dengan menggunakan hukum dari pihak ayah dan perkawinan antara orang tuanya. Hubungan anak dan orang tua terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hukum domisili orang tuanya, di mana pernikahan mereka dilangsungkan, yaitu atau disebut dengan common law. Yang kedua yaitu hukum nasional ayah pada saat perkawinan, atau disebut juga civil law. Yang ketiga yaitu hukum domisili anak, atau disebut lex domicili. Yang keempat yaitu hukum tempat diajukannya pengakuan terhadap anak. Yang ketiga yaitu adopsi. Jika pasangan mengadopsi anak dari luar negeri, itu hukum yang digunakan adalah hukum kewarganegaraan dari anak tersebut. Yang keempat adalah perceraian dan akibat dari perceraian. Di dalamnya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lex loci celebration, atau hukum berasal dari tempat di mana pernikahan dilangsungkan. Yang kedua yaitu joint nationality, yaitu tempat di mana suami istri menjadi warga negara. Yang ketiga yaitu tempat suami istri berkediaman setelah nikah. Dan yang keempat yaitu lex fori, atau tempat diajukannya gugatan. Kedua, asas-asas hukum benda dalam hukum perdata internasional. Benda terbagi menjadi 3, benda bergerak, benda tetap, dan benda tak berwujud. Yang pertama yaitu status benda bergerak. Di dalamnya terbagi menjadi 3, yaitu pertama, hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut berkewarganegaraan. Kedua, hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili. Dan yang ketiga, hukum dari benda terletak atau lex situs. Kedua, yaitu status benda tetap. Terdapat dalam pasal 17 AB, yaitu mengatur barang-barang tidak bergerak, berlakulah undang-undang dari negara
di mana benda itu dibuat. Artinya adalah benda bergerak ataupun tidak bergerak harus menurut hukum dari negara di mana benda itu dibuat. Yang ketiga, yaitu status benda tak berwujud terbagi menjadi 6. Yang pertama, pemegang atas benda itu berkewarganegaraan atau lex patri. Kedua, yaitu gugatan atas benda itu diajukan. Yang ketiga, pembuatan perjanjian utang piutang. Yang keempat, sistem hukumnya dipilih oleh pihak dalam perjanjian yang menyangkut benda itu. Yang kelima, yaitu yang memiliki kaitan paling nyata dan substansi terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut. Yang keenam, pihak yang prestasi dalam perjanjian benda yang bersangkutan tampak paling khas dan berkarakteristik. Selanjutnya, asas-asas HPI dalam penentuan status badan hukum. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa subjek daripada hukum perdata itu adalah orang dan badan hukum. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana status hukum dari suatu badan hukum tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa status hukum itu tidak hanya soal orang, tetapi juga soal badan hukum. Misalnya, suatu perusahaan memiliki anak perusahaan yang sangat banyak, dan itu tidak hanya didirikan di dalam negaranya, tetapi di luar dari negaranya itu juga didirikan perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut memiliki atau didirikan berdasarkan hukum yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana status hukum dari badan hukum tersebut kalau misalnya terjadi suatu sengketa dan lain sebagainya, maka dia akan menggunakan hukum yang mana? Nah, karena perusahaannya itu banyak dan didirikan di negara-negara yang hukumnya berbeda-beda, maka pertanyaannya adalah hukum mana yang bisa mengatur status kewenangan yuridis suatu badan hukum yang mengandung elemen asing di dalamnya. Badan hukum di sini diartikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia atau seperti orang, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri dan dapat menggugat dan juga dapat digugat. Dalam teori dan praktek hukum perdata internasional dikenal doktrin dan asas yang dapat digunakan untuk menentukan status badan hukum tersebut, yaitu yang pertama tuh ada asas kewarganegaraan atau asas domisili si pemegang saham. Misalnya, seorang pemegang saham tersebut menganut asas nasionalitas, maka asas nasionalitas yang dipakai. Kalau si pemegang saham itu berasaskan domisili, maka asas domisili lah yang akan digunakan. Pada intinya, adalah saham mayoritas si pemegang saham tersebut. Akan tetapi, asas ini juga sudah dianggap kurang menguntungkan bagi berbagai pihak karena dianggap memiliki kesulitan dalam hal menentukan kewarganegaraan atau domisili dari pemegang saham mayoritas tersebut, karena terkait misalnya komposisi kewarganegaraan yang berbeda, yang beragam, dan juga tempat tinggal yang berpindah-pindah. Kemudian yang kedua tuh ada asas Center of Administration. Asas ini beranggapan bahwa status dari kewenangan yuridis dari suatu badan hukum itu ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi dari badan hukum tersebut. Jadi, berdasarkan asas ini, perusahaan yang memiliki cabang yang banyak sekali di berbagai negara. Kemudian yang kedua adalah asas Center of Administration. Asas ini beranggapan bahwa status badan hukum dan kewenangan yuridik dari suatu badan hukum itu ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi dari badan hukum tersebut. Jadi, berdasarkan asas ini, perusahaan yang memiliki cabang yang banyak sekali di berbagai negara itu akan ditentukan oleh di mana pusat dari perusahaan tersebut. Misalkan saja
perusahaan itu pusatnya adalah di negara B, maka seluruh cabang-cabang yang ada di negara lain itu akan tunduk pada hukum tempat di mana perusahaan tersebut memusatkan administrasinya. Nah, dalam konteks ilustrasi ini berarti bahwa perusahaan B tersebut memusatkan administrasi bisnisnya atau manajemen itu di negara B. Maka hukum negara B lah yang menjadi penentu status yuridik atau kewenangan dari suatu badan hukum. Asas ini umumnya diterima di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental seperti halnya Spanyol, Italia, Jerman, dan Belanda. Nah, untuk asas yang ketiga itu ada asas place of incorporation. Asas ini beranggapan bahwa penentuan status yuridis atau kewenangan dari suatu badan hukum itu ditentukan dari tempat di mana badan hukum itu didirikan. Misalnya badan hukum A didirikan lagi suatu badan hukum di negara lain, misalnya itu di negara B. Nah, maka badan hukum A ketika hendak mendirikan di negara B, dia akan menggunakan hukum dari negara B untuk menentukan keabsahan hukumnya. Nah, berdasarkan asas ini, hukum B lah yang akan digunakan di dalam menentukan status yuridis. Asas ini juga merupakan asas perlawanan daripada Center of Administration. Dan ini juga ditetapkan di dalam hukum Indonesia karena dianggap kesulitan ketika kita hendak melakukan gugatan. Misalnya itu gugatan itu berdasarkan Center of Administration. Misalnya itu sebuah badan hukum A itu didirikan di negara C. Lalu kemudian negara C hendak menggugat hukum negara A ini yang ada di negaranya. Nah, itu kalau berdasarkan asas Center of Administration, dia harus menggugatnya di negara tempat administrasinya berpusat. Misalnya itu berbeda negara dan itu dianggap tidak menguntungkan bagi negara anak perusahaan itu didirikan. Nah, yang terakhir itu ada asas Center of Exploitation. Berdasarkan asas ini, status hukum dari badan hukum tersebut ditentukan berdasarkan tempat perusahaan itu memusatkan kegiatannya, yaitu misalnya itu kegiatan eksploitasi atau kegiatan produksi baik yang sifatnya barang ataupun jasa. Berdasarkan asas ini juga, maka status hukum dari badan hukum tersebut itu ditentukan berdasarkan di mana perusahaan itu melakukan kegiatan operasionalnya. Menjelaskan pernyataan-pernyataan dari sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata internasional dalam hukum perjanjian kontrak. Nah, hukum perdata internasional dalam perjanjian kontrak itu merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan yang melibatkan antara unsur-unsur dari satu negara dan dua negara. Dalam konteks hukum perjanjian kontrak, asas-asas hukum perdata internasional yang sangat penting untuk dibahas kali ini yang merupakan yaitu untuk menentukan bagaimana kontrak itu bisa diatur dalam perjanjian, kemudian bisa diatur ketika ada sengketa, kemudian bisa diselesaikan sengketa tersebut. Nah, beberapa asas-asas tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Kemudian yaitu asas lex loci contractus. Kemudian yaitu asas pilihan hukum atau party autonomy. Kemudian ada yang namanya asas keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya. Menjelaskan mengenai asas-asas dalam hukum perdata internasional yang menyangkut perjanjian kontrak. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai asas atau teori lex loci contractus yang merupakan prinsip hukum yang menentukan bahwa hukum yang berlaku untuk suatu kontrak merupakan hukum untuk suatu kontrak tersebut dibuat. Nah, dalam konteks tersebut
perjanjian kontrak atau teori ini berfungsi untuk menegaskan bahwa setiap kontrak diatur oleh hukum yang berlaku di lokasi di mana kontrak itu dibuat, terlepas dari mana pihak-pihak yang terlibat berada atau di mana kewajiban kontrak akan dilaksanakan. Asas dan penerapannya atau lex loci contractus ini yang merupakan asalnya yaitu dari bahasa Latin yang berarti hukum tempat kontrak. Dengan demikian, jika kontrak dibuat di suatu negara atau dibuat di suatu wilayah tertentu, maka hukum yang dianut atau disetujui yaitu di tempat melaksanakan kontrak di tempat tersebut. Kemudian teori ini menjadi sangat penting dalam situasi di mana terdapat elemen-elemen internasional atau antar negara dalam suatu kontrak. Misalnya, jika perusahaan dari negara yang berbeda menandatangani kontrak di negara ketiga, hukum negara ketiga tersebut akan berlaku. Kemudian fungsi hukum dari lex loci contractus ini yaitu sebagai teori untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dengan kontrak. Kemudian dengan mengetahui hukum mana yang berlaku, para pihak dapat merencanakan dan melaksanakan kontrak dengan lebih baik lagi. Selain daripada itu, teori ini akan menyelesaikan atau membantu jika ada terjadi sebuah sengketa yang mungkin timbul dari kontrak, karena ada referensi yang jelas mengenai hukum yang akan digunakan. Penerapan teori ini sudah terjadi di beberapa negara dan sudah menjadi penerapan di banyak negara. Banyak negara sudah mengadopsi prinsip ini dalam hukum kontrak mereka. Namun ada juga negara yang menggunakan pendekatan yang berbeda seperti lex loci solutionis yang mengacu pada hukum tempat di mana kewajiban kontraktual harus dipenuhi. Dalam praktiknya, beberapa kontrak mungkin mencakup klausul pemilihan hukum di mana para pihak sepakat untuk memilih hukum tertentu yang akan mengatur kontrak mereka, terlepas dari lokasi di mana kontrak tersebut dibuat. Kemudian keterbatasan teori ini, meskipun teori memberikan kejelasan, namun ada beberapa situasi di mana penerapannya bisa menjadi rumit. Misalnya dalam kasus di mana kontrak melibatkan beberapa lokasi atau ketika hukum negara yang relevan memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam beberapa kasus lainnya, yaitu jika pihak-pihak dapat berargumen bahwa hukum yang seharusnya berlaku adalah hukum yang lebih relevan dengan substansi kontrak yang bisa mengarah pada konflik hukum. Contoh kasus dari teori ini yaitu misalkan seseorang pengusaha dari Indonesia menandatangani kontrak dengan perusahaan dari Jepang di Singapura. Dalam situasi ini, jika tidak ada ketentuan lain dalam kontrak mengenai hukum yang berlaku, maka hukum Singapura akan digunakan untuk mengatur kontrak tersebut, karena dalam negara Singapura terjadi sebuah kesepakatan atau perjanjian. Nah, teori lex loci contractus ini merupakan landasan penting dalam hukum perjanjian kontrak, khususnya dalam konteks internasional. Meskipun memberikan kerangka hukum yang jelas, penting bagi para pihak untuk memahami dan mempertimbangkan elemen-elemen lain yang mungkin mempengaruhi hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan teori ini harus dilakukan dengan semua aspek yang relevan dalam kontrak yang dibuat. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai teori penentuan locus contractus. Nah, pada teori penentuan locus contractus ini merupakan prinsip penting dalam hukum perdata internasional
yang berkaitan dengan pengaturan kontrak. Locus contractus mengacu pada tempat di mana kontrak itu dibuat atau di mana para pihak menyetujui syarat-syarat kontrak tersebut. Teori ini memiliki dampak signifikan dalam menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak serta dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin bisa timbul. Asas-asas teori locus contractus yang mendefinisikan sebagai atau berasal dari bahasa Latin yang berasal tempat kontrak dalam konteks hukum. Hal ini merujuk pada lokasi fisik di mana para pihak melakukan perundingan dan akhirnya menandatangani sebuah kontrak. Tempat ini bisa sangat penting dalam menentukan hukum yang berlaku dan prosedural dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian hukum yang berlaku pada locus contractus seringkali berfungsi sebagai titik acuan untuk menetapkan hukum yang akan mengatur kontrak. Misalnya, jika kontrak dibuat di suatu negara, hukum negara tersebut biasanya akan diterapkan, kecuali jika terdapat ketentuan lain dalam kontrak yang menyatakan pilihan hukum yang berbeda. Kemudian kepastian hukum dari asas ini atau teori ini dengan menetapkan tempat di mana kontrak dibuat. Locus contractus memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Mereka dapat memahami dengan jelas hukum yang akan berlangsung atau hukum yang akan berlaku, yang membantu mengurangi risiko terjadinya sengketa di masa depan. Nah, pada penerapan teori locus contractus dalam konteks internasional atau dalam hubungan internasional di mana kontrak melibatkan para pihak-pihak dari berbagai negara yang berbeda, teori locus contractus ini menjadi sangat relevan. Misalnya, jika dua perusahaan dari negara yang berbeda menandatangani sebuah kontrak di negara yang ketiga, hukum negara ketiga tersebut akan berlaku dalam sebuah kontrak tersebut. Kemudian dampak atau manfaat pada pelaksanaan kontrak atau menentukan lokasi kontrak dapat mempengaruhi bagaimana sih dan di mana kewajiban kontraktual akan dipenuhi. Hal ini termasuk bisa mempertimbangkan terkait pelaksanaan, pembayaran dan pengiriman barang atau jasa. Kemudian penyelesaian sengketa atau solusi dari sebuah permasalahan. Jika terjadi sebuah sengketa dalam perjanjian internasional, maka locus contractus dapat berfungsi sebagai landasan dasar untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang. Pengadilan ini di negara tempat kontrak itu dibuat mungkin memiliki yurisdiksi yang menangani sengketa tersebut. Kemudian contoh kasusnya, misalkan seorang pengusaha dari Indonesia menandatangani kontrak dengan perusahaan di negara Jepang di Singapura. Dalam hal ini locus contractus atau tempat di mana kontrak ditandatangani adalah Singapura. Kemudian hukum yang berlaku jika tidak ada ketentuan lain dalam kontrak, maka hukum Singapura yang akan berlaku untuk kontrak tersebut. Kemudian penyelesaian sengketa. Jika terjadi sebuah persengketaan, maka pengadilan di Singapura mungkin memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikannya. Namun dari penjelasan tersebut ada beberapa keterbatasan dari teori locus contractus mengenai kompleksitas dalam kontrak multinasional. Dalam kontrak yang melibatkan beberapa negara, menentukan locus contractus dapat menjadi rumit. Misalnya jika negosiasi dilakukan secara online atau melalui telepon, mungkin sulit untuk mengidentifikasi lokasi titik yang tepat atau di mana kontrak dianggap telah dibuat. Kemudian klausul pilihan hukum. Jika kontrak mencakup klausul pilihan hukum yang berbeda, hal ini dapat mengubah bagaimana locus contractus diterapkan. Para pihak juga sepakat untuk menggunakan hukum yang berbeda meskipun kontrak ditandatangani di lokasi yang
sudah ditentukan. Nah, perbedaannya dalam hukum, berbagai negara mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai locus contractus ini, yang bisa menyebabkan kebingungan hukum. Nah, hal ini menjadi semakin kompleks dan konteks hukum internasional yang bervariasi. Nah, teori penentuan locus contractus merupakan komponen penting dalam hukum perdata internasional yang membantu untuk menerapkan atau menetapkan hukum yang berlaku untuk kontrak serta yurisdiksi, memberikan kepastian dan kerangka kerja yang jelas bagi para pihak. Penerapan dan konteks internasional bisa menjadi rumit, terutama dalam kontrak yang melibatkan beberapa lokasi atau unsur digital. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teori ini sangat penting bagi praktisi hukum, pengusaha, dan individu yang terlibat dalam kontrak internasional. Melanjutkan penjelasan tadi mengenai kekurangan atau keterbatasan dalam teori locus contractus. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari teori locus contractus, yaitu ada yang namanya teori post-hoc atau postal rule. Dalam prinsip dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa penerimaan tawaran dianggap efektif pada saat surat penerimaan dikirimkan, bukan saat diterima oleh pihak yang mengajukan tawaran. Nah, dalam poin ini, efektivitas penerimaan dianggap sah ketika dikirim, memberikan kepastian waktu dan kontrak mulai berlaku. Kemudian contoh kasusnya yaitu dalam Adams v. Lensel pada tahun 1818 atau 1818. Pengadilan memutuskan bahwa tawaran dianggap diterima pada saat surat penerimaan itu dikirim. Kemudian kelebihan dari teori ini yaitu meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian mengurangi resiko sengketa mengenai waktu penerimaan, dan keterbatasannya yaitu resiko keterlambatan atau kesalahan pengiriman dan mungkin tidak relevan dengan komunikasi modern seperti email pada zaman modern ini. Teori ini juga penting dalam kontrak internasional dan bisnis untuk menentukan kapan kontrak dianggap sah. Selanjutnya yaitu teori penerimaan. Dalam hukum perjanjian kontrak internasional mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana dan kapan suatu tawaran dianggap diterima, sehingga mengikat para pihak dalam kontrak. Berikut ini adalah poin-poin penting mengenai teori ini. Nah, definisi penerimaan yaitu persetujuan oleh pihak yang menerima tawaran terhadap syarat-syarat yang diajukan dalam tawaran tersebut. Kemudian cara penerimaan. Penerimaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk secara langsung, baik itu verbal ataupun tertulis, atau tidak langsung melalui tindakan. Kemudian penerimaan yang jelas. Penerimaan yang jelas harus tanpa syarat jika pihak yang menerima tawaran memberikan counter offer. Ini dianggap sebagai penolakan terhadap tawaran awal. Kemudian batas waktu. Penerimaan harus dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan oleh pihak yang mengajukan tawaran, atau jika tidak ada, dalam waktu yang wajar. Kemudian komunikasi internasional. Dalam konteks internasional, perbedaan dalam hukum antar negara dapat mempengaruhi cara penerimaan dipahami dan diterapkan. Teori penerimaan ini sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian hubungan kontraktual antar negara. Selanjutnya yaitu lex loci solutionis, yang merupakan prinsip dalam hukum perdata internasional yang mengacu pada hukum yang berlaku di lokasi di mana kewajiban kontraktual harus dipenuhi. Nah, definisi dari lex solutionis yang berarti yaitu hukum tempat pelaksanaan. Hal ini menunjukkan hukum yang mengatur pelaksanaan kontrak berdasarkan
lokasi di mana kewajiban tersebut dilaksanakan, kemudian penerapannya. Nah, dalam suatu kontrak melibatkan kewajiban yang harus dipenuhi di lokasi tertentu. Hukum negara tersebut akan berlaku dengan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kemudian contohnya yaitu jika suatu kontrak jual beli barang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan di negara tertentu, maka hukum negara tersebut akan mengatur syarat-syarat pembayaran. Kemudian prinsip ini penting untuk menentukan pihak dan kewajiban para pihak dalam kontrak internasional, terutama dalam kasus sengketa. Nah, lex loci solutionis ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana hukum yang berbeda dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak di berbagai yurisdiksi. Selanjutnya yaitu asas kebebasan para pihak. Dalam hukum kontrak adalah prinsip yang menegaskan mengenai para pihak memiliki hak untuk menentukan isi, syarat, dan ketentuan dari kontrak mereka sendiri. Nah, asas ini berarti bahwa para pihak bebas untuk merundingkan dan menyepakati elemen-elemen kontrak tanpa campur tangan pihak ketiga. Kemudian para pihak juga bisa memilih jenis kontrak, kemudian kewajiban dan cara penyelesaian sengketa yang paling sesuai bagi mereka. Kemudian kebebasan ini tidak mutlak, para pihak juga tetap terikat oleh hukum yang berlaku dan prinsip moralitas serta ketertiban umum. Kontrak tidak boleh melanggar hukum dan kebijakan publik. Asas ini juga penting untuk mendorong perdagangan dan transaksi karena memberikan kepercayaan kepada para pihak kesepakatan mereka yang akan dihormati. Kemudian dalam konteks internasional, asas ini memungkinkan negara untuk menyepakati hukum yang akan mengatur kontrak mereka, memperkecil resiko konflik hukum juga. Kemudian asas kebebasan para pihak merupakan landasan fundamental dalam hukum kontrak yang mendukung fleksibilitas dan inovasi dalam transaksi bisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.